unkonstitusional, jadi melawan konstitusi, jadi makar sifatnya, memberontak. Tapi ada juga gerakan yang konstitusional lewat jalur legislatif, menguasai forum diusahakan forum nanti kalau kalau musyawarah tidak bisa dicapai, lantas dengan voting dia menang. Nah ini kan jalur yang konstitusional lewat legislatif, juga lewat eksekutif, bahkan lewat yudikatif. Nah, dan semua gangguan ini selalu ada campur tangan dari bahasa asing. Bahkan ada juga dan banyak yang disetir bahasa. Mbah Gatot, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Saya sangat tertarik dengan dialog kita pada kesempatan yang lalu, bahwa panjenengan memastikan peristiwa Sabdo Palon Nagi Janji itu terjadi pada tahun 1945 dengan segala bukti-bukti yang sangat relevan secara ilmiah. Nah, saya pengen ada penegasan lagi terkait dengan hal itu. Kelanjutannya bagaimana, Mbak Gatot? Monggo. Terima kasih ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menambah ya, dan memperjelas tentang dari Sabdo Palon itu berkaitan dengan perubahan peradaban yang tadinya kan ditandai dengan tonggak yang sebetulnya proklamasi kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan, sehingga pada tahun 45, tepatnya 17 Agustus 45 itu kita menancapkan tonggak proklamasi. Yang lebih relevan lagi karena ini sehubungan dengan ajaran faham yang menurut Sabdo Palon disebut sebagai berlakunya sistem yang berkaitan erat dengan jati diri bangsa, yakni Pancasila itu. Nah, ini di sini perlu kami tambahkan bahwa kenapa yang Pancasila itu levelnya mendunia, walaupun diawali dengan berlaku di Indonesia. Pertama itu pada saat Bung Karno mencanangkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila jati diri bangsa, kebahagiaan bangsa, dan diangkat atau tempat-tempat yang sangat terhormat ya, di dalam kita berbangsa dan bernegara ini sebagai dasar negara. Nah, ini oleh Bung Karno disosialisasikan di forum-forum internasional, jelasnya di forum Perserikatan Bangsa Bangsa. Ada tiga tokoh kita yang mensosialisasikan paham atau ideologi Pancasila ini. Ini saya sebut ideologi ya. Jadi bagi kita harus demikian. Walaupun beberapa puluh tahun yang lalu masih ada dari bangsa kita itu yang mengatakan bahwa itu bukan ideologi. Nah itu silakan, itu hak mereka masing-masing. Tapi sekarang ini sudah banyak dan bahkan mayoritas kita itu sudah mengakui tentang Pancasila itu. Jadi Bung Karno menyampaikan tentang paham atau ideologi Pancasila ini dalam forum internasional di pertemuan bangsa-bangsa di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menjelaskan apa Pancasila itu, sampai mengatakan Indonesia yang telah diproklamirkan itu dasar negara adalah Pancasila, dan Bung Karno menjelaskan apa Pancasila itu. Berikutnya
Bung Karno juga pernah mengirimkan seorang tokoh di dalam pertemuan antar bangsa di PBB ya. Tokoh itu kalau tidak salah Kiai Agus Salim. Kiai Agus Salim juga dalam pertemuan itu menyampaikan sesuai dengan pesan Bung Karno tentang apa Pancasila itu. Nah, Bung Karno berarti sangat percaya pada Agus Salim, percaya bahwa Kiai Agus Salim akan menjelaskan Pancasila itu dengan tepat. Nah, yang menarik setelah Kiai Agus Salim ini pulang ke Indonesia, beliau bercerita, dan ceritanya ini sempat disiarkan di radio, waktu itu di bioskop. Bioskop itu setiap kali mau main ada ekstra itu pasti dokumentasi negara, film dokumenter yang disampaikan. Itu ada yang menarik begini, Kiai Agus Salim itu orangnya memang unik. Jadi beliau itu pakai kumis ringkip gini ya, terus pakai jengkolnya muter melengkung ini, jengkolnya itu putih melungker. Nah, memang terkesan Mak Nyusewu seperti kambing. Sehingga pada saat giliran beliau untuk tampil ke mimbar kan bergilir perwakilan negara-negara itu, beliau sorai. Dan ada juga sekelompok peserta itu yang ngeledek dengan katakan empek gitu. Kiai Agus Salim tenang aja. Demikian beliau di mimbar, beliau salam mengucapkan saudara-saudara yang terhormat dan kambing-kambing yang terhormat. Nah, itu sempat protes. Undangannya ada binatang di dalam. Iya. Nah, terus Agus jawab, yang bebek tadi siapa? Itu di situ uniknya. Sehingga dengan cerita itu selalu dicangking di dalam setiap kita berbicara tentang masalah Pancasila di forum internasional pada apal-apal kemerdekaan. Itu akhirnya menjadi terkesan kita. Nah, yang lebih terkesan lagi setelah Kiai Agus Salim itu menerangkan tentang Pancasila, beliau kembali duduk. Itu ada beberapa negara yang mendekati, antara lain Cina. Nah, utusan dari Cina itu mengatakan nanti kelak Pancasila akan dipakai oleh semua negara akan dipakai oleh dunia Pancasila. Ini kata-kata Kiai Agus Salim. Kelak Pancasila itu, ideologi Pancasila itu akan dipakai dunia. Itu kata-kata itu. Nah, ini sangat berkesan, meyakinkan pada kita bahwa memang ideologi yang ditawarkan oleh Bung Karno itu tidak sembarangan. Jadi betul-betul ideologi yang mampu untuk menggantikan ideologi lain yang sudah dianggap usang oleh Bung Karno tadi. Yang ketiga, tokoh yang sering menyampaikan itu Dr. Ruslan Abdul Ghani. Dr. Ruslan Abdul Ghani itu juga muridnya Bung Karno, yang Menteri Waperdam dulu, wakil Perdana Menteri, juga pernah Menteri Luar Negeri. Itu muridnya Bung Karno, di mana Bung Karno menyatakan bahwa Ruslan Abdul Ghani itu sangat menguasai tentang apa itu Pancasila, sehingga Bung Karno sempat mengatakan ini kebunyi Sugudel, saya marah berguru pada Ruslan tentang Pancasila, padahal beliau murid saya tentang Pancasila ini. Ini kata-kata Bung Karno, sehingga sangat dipercaya. Dan ini di dalam setiap kali menyampaikan di forum internasional tentang Pancasila itu. Nah, ini sesuatu yang menarik, yang membuat kita percaya diri. Nah, berikutnya begini. Jadi saya beberapa kali menyampaikan bahwa ideologi Pancasila itu memang sementara ini hanya di Indonesia yang memakai itu, tapi kelak akan mendunia. Nah, kenapa demikian? Kita paham, masih ingatan kita masih kuatnya pada saat kita
habis memberikan kemerdekaan negara yang kita proklamirkan itu dengan dasar Pancasila. Jadi maaf, di sini saya tidak mengatakan negara yang kita dirikan, bukan ya. Indonesia itu sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum merdeka itu sudah ada. Pernah bernama Mojopahit, pernah bernama Singosari, pernah bernama Paguyuban. Nah, pada saat bernama Mojopahit terpotong, terpenggal karena dihancurkan oleh bangsa luar. Dan akhirnya kita terjajah selama ratusan tahun dan akhirnya kita kembali merdeka dari penjajahan. Sehingga saya katakan bahwa diproklamirkan saja. Nah, gangguan-gangguan yang muncul dari dalam, tongkrongan dari dalam, dan serangan dari luar itu selalu mengarah kepada digantinya Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang sering terjadi. Jadi setiap gangguan yang mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan, itu salah satu tujuan pokoknya adalah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi berkali-kali mundur selalu tumbang dan gagal. Mulai dari gerakan Muso, ya, PKI Muso yang kiblatnya itu Rusia, DITI, PRRI, Permesta, NII, Komando Jihad, itu terus sampai G30 SPKI yang akan menggantikan Pancasila ini dengan ideologi lain, liberal dan sebagainya. Tapi semua gagal. Juga termasuk gangguan-gangguan untuk merubah ideologi Pancasila ini dengan cara konstitusional. Ini yang perlu kita pahami. Yang tadinya berbentuk unkonstitusional, jadi melawan konstitusi, jadi makar sifatnya, memberontak. Tapi ada juga gerakan yang konstitusional lewat jalur eksekutif, legislatif, menguasai forum diusahakan forum nanti kalau kalau musyawarah tidak bisa dicapai, lantas dengan voting dia menang. Nah ini kan jalur yang konstitusional lewat legislatif, juga lewat eksekutif, bahkan lewat yudikatif. Nah, dan semua gangguan ini selalu ada campur tangan dari bangsa asing. Bahkan ada juga dan banyak yang disetir bangsa asing, dimunculkan oleh bangsa asing. Entah Eropa, entah Cina, entah Rusia, entah Amerika. Itu pasti di belakang itu ada kekuatan asing. Setiap kali kita diganggu. Nah, karena setiap kali ada gangguan dan selalu gagal, kita selalu menang. Pancasila selalu menunjukkan kesaktiannya, menunjukkan kekuatannya. Otomatis yang kagum itu bahasa asing, yang heran itu bahasa asing. Kenapa? Ada apa dengan Pancasila ini? Oleh karena itu beralasan kalau kita meyakini bahwa kelak Pancasila itu akan mendunia, dipakai oleh dunia. Karena dunia akan tercengang, akan berpikir sekian kali, tiap kali dihancurkan, dihantam Indonesia ini dengan Pancasilanya, selalu bertahan. Nah ini kan akan menjadi tanda tanya. Akhirnya terpaksa mereka mempelajari Pancasila itu. Mereka akan mempelajari ada kekuatan apa di Pancasila ini. Nah disinilah yang kita sebutkan bahwa kelak Pancasila itu akan mendunia. Karena yang menguji itu bukan cuma kita, tapi juga bangsa asing dari segala macam ideologi yang sekian kali menghantam Indonesia dan kita bertahan dan kuat. Ini sehingga akan menjadi tanda tanya. Mereka akan mempelajari Pancasila itu apa. Nah, sehingga rupanya setelah terproses 75 tahun, maka Pancasila itu gemblengan. Nah, kalau kita baca wayang
wayang yang ada tokoh-tokoh yang digembleng dimasukkan kawat untuk dipukul Gatot Kaca, ya, Noposumo. Ada juga tokoh wayang yang apa yang sangat sakti Wisanggeni, itu kan gemblengan Kawat Candra Dimuka. Jadi Bung Karno mengibaratkan itu. Jadi Pancasila itu digembleng di mana-mana sehingga 75 tahun itu sangat dewasa, kuat sekali dan akan dikagumi. Jadi itu yang kami tarik dari Janji Sabdo Palon.